Yoi. Oke, kita coba kenalkan diri, oke? Gimana, Jo? Siap? Nah, Kita dari siap. UTM Podcast ya. Yoi, Yuk, UTM Podcast. UTM Podcast. Karena UTM nih masih sedikit sekali informasi. Karena tujuan podcast ini kan coba memberikan informasi, saran informasi Betul. dari diskusi ini Nah, kan. Kita coba biar kita bisa lebih dekat ke para pendengar. Seperti kita kan diskusi teman-teman. Karena banyak sekali nah. hari yang terbuang karena corona. Betul banget, Bosku. Emang bangsat corona ini. Ah, Mungkin itu dulu. Apa namanya? Mungkin kita perkenalan diri lah. Aku di sini sebagai Iqbal dan rekan saya di sini siapa? Alfian Reza, Aik, a.k.a. Tejo. AKA Tejo, yo a.k.a. ai. Tejo. What up? Tejo. Oke, kita coba bikin pembahasan yang menarik sekali karena kabar kemarin ini membuat saya tergelitik sekali gitu. Mendengar Yoi. adanya berita mahasiswa baru yang terima jalur SNMPTN. Menurut kamu ya apa itu? Senang apa enggak kamu bisa menerima adik-adik ini? Itu. Maksud menggelitik gimana ya, Bosku Ya, ya? ya apa ya? Maksudnya, oke, mungkin bagi mahasiswa Ah, yang angkatan angkatan lalu lah, mereka seneng hmm. karena punya adik baru. Ada juga Oke. mahasiswa yang pusing karena adiknya terlalu banyak, ya. Adiknya sudah terlalu banyak. Ya, itu menggelitik sekali Itu bagi saya. itu bukan ada yang terlalu banyak. Ya, Cuman yang merasa ada yang belum yang terlalu banyak yang nggak lulus ya kan. maksud saya seperti itu, bro. Anjing. Oke, ini pembahasan topik yang menarik karena ini informasi ini bakalan kita sampaikan ke teman-teman ataupun adik-adik yang bakalan kuliah, Oke. yang bakalan ataupun Ah. pengen pindah kuliah ataupun yang pusing karena kuliahnya. Ini boleh didengarkan ya Pusing karena informasinya. kuliahnya. Pusing karena Oke. kuliahnya. Mungkin Oke. yang mendasar sekali yang kita bahas Ah. itu pentingnya kuliah itu apa, Kak? Kayak apa sih pentingnya kuliah? Oh, Mungkin ini menurut poin-poin menurut pandangan pribadi ya. pandangan pribadi, bro. Kita nggak ada pihak Siap. ketiga. Jadi jangan Oke, ada siap. intervensi di sini. Intervensi. Intervensi, Tentu nggak entrepreneurship kan. entrepreneurship ya. Ya mohon maaf buat pendengar ini bahasanya campuran ya antara Belanda Yoi. dan Indonesia. Anjing. Belanda. Oke. Mungkin Oke. topik pembahasannya pentingnya kuliah. Mungkin kita bagi aja ya biar enak pembahasannya. Mungkin poin pertama karena ini kita coba mengkaitkan dengan mahasiswa yang bakalan datang, kita mencoba memberikan informasi. Yang pertama, poin pertama itu apa sih perbedaan antara SMA dan kuliah? Nah, itu yang yang menjadi polemik bagi mahasiswa baru yang masih bingung ataupun gimana. Terus poin kedua ini mengenai jurusan apa atau kenapa. Mungkin kita sharing lah jurusan kita apa, terus kenapa Oke. pilih. Yo. Kita coba memberikan saran ke apa namanya adik-adik kita ataupun bakal calon mahasiswa yang untuk yang akan memilih kuliah. Terus yang Ah. ketiga ini sangat intim sekali. Tujuan kuliah itu apa, ya kan? Terus sharing di sini. Terus yang keempat ini sangat menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa yaitu pilih mana lulus tepat waktu atau lulus pada waktu yang tepat. Nah, itu. Oke. Oke kan? Yo, mulai aja bang ya kan kita. Oke, kita coba kita perkenalan juga mengenai perbedaan antara SMA dan kuliah itu seperti apa. Mungkin rekan saya Oh, Tejo bisa sharing lah, Bang. oke, siap. Jadi gini nih, buat teman-teman nih ya, yang lagi dengerin nih, siapa tahu menurut aku nih perbedaan sekolah SMA nih sama kuliah. Ketika SMA kita sebutnya dengan kata siswa, ya kan? Sedangkan ketika Yoi. kita di kuliah mahasiswa.
otomatis yang namanya Maha ya kan lebih gede ya kan, ada penguasa yang punya kuasa, ada yang maha kuasa ya kan. Jadi ini yang perbedaan literasi ya, perbedaan literasinya. Kita kan pas menurut katanya dulu, menurut katanya. Bukan katanya, kata. Kata. Perkata, yo iya. Secara Definisi. istilah, ya kan? Kalau secara istilah. Bener. Berkali itu Bang, berkali itu. Ya itu kan ada jawaban secara istilah, secara bahasa. Jadi secara apa ini? Secara bahasa ya? Secara bahasa. Lanjut. Bahasa kan yang berarti maha kan. Jadi kita ujung tombaknya pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, terutama di bumi lah, terutama di Indonesia karena kita hidup di Indonesia ya. Kayak gitu dari katanya, dari kata, nggak pakainya ya, dari kata itu tadi. Sebenarnya kembali lagi sih Bang, ada nih yang masuk kampus, punya name tag label, aing mahasiswa nih, tapi perilakunya tetap nih kayak siswa ya kan, nggak peduli temannya, nggak peduli apa-apa, mereka di sana cuma nitil ilmu ya kan, nitil apa sih? Kayak ikan kalau dipancingan itu nggak dilahap Bang, cuma diditilin. Jadi ilmunya nggak diserap banyak gitu loh. Mungkin bisa ya kasih contoh. Kalau mahasiswa kan ada yang pupuk. Gini, bisa kasih contoh ketika di sekolah, ketika di SMA itu contoh signifikan seperti ini, kalau di kuliah itu seperti ini. Misalnya biar paham lah teman-teman. Gini ya. Kalau di sekolah itu, kalau di SMA nih, kita kan cenderung diarahkan. Ya, bener-bener diarahkan itu digiring oleh guru atau pembimbing atau apa guru lah ya. Ketika kita di kuliah itu cuma diberi satu clue lah istilahnya, petunjuk. Kita harus cari sendiri nih. Caranya gimana sih? Ya kan? Cari tahu sendiri, kita cari sendiri, kita ngeriset sendiri ya kan. Itu kalau di kuliah ya. Sendiri. Itu bedanya. Yang spesifik sih, yang menurut aku spesifik kayak gitu. Terus yang kedua adalah di situ kita belajar untuk kita dibebaskan di situ kan, dibebaskan dalam berekspresi, dibebaskan dalam artian ya satu berpakaian kan, ya kan, berpakaian, berekspresi segala macamnya. Tapi di situ kita juga dituntut bahwasanya kita menjadi seorang mahasiswa, kita juga harus tahu tempat nih, ya kan. Kita harus tahu tempat di mana kita harus berekspresi, harus seperti apa sih ekspresi kita, ya enggak? Ya kayak gitu. Ya kan misalkan bebas berekspresi. Ya kali kita sidang pakai celana koyak-koyak ya kan, robek-robek, pakai kaos ya kan, belum mandi, rambut tombang jamping ya kan. Berarti jadi secara sikap ya, masih perbedaan secara sikap. Kalau aku boleh pendapat nggak? Mesti kita biar sama-sama sharing. Apa namanya? Kalau semisal aku coba bagi antara SMA dan kuliah ini, SMA dalam perbedaan SMA dan kuliah secara akademis mungkin ya. Bener, aku setuju bahwasannya kalau misal di SMA itu kita tuh cuman apa ya, kita hanya digiring gitu sama guru. Terus mengenai kalau kita bolos sekolah, terus kita nggak ngerjain tugas, ada kita bisa minta remedial, bahkan sebelum UAS kita bisa minta remedial, itu sah-sah aja karena nilai kita tuh kayak dijamin gitu loh sama guru. Sedangkan kalau di SMA itu kalau kamu nggak kuliah yo harus nggak kuliah. Kalau kamu nggak ngerjain tugas nggak punya nilai, kamu minta remedi sekalipun yo nggak mungkin. Aku bahkan pernah minta remedi, dapat D. Remedi, remedi. Hasil remedianya udah, buat apa lagi gitu. Maksudnya perbedaannya ketika kamu nggak lulus, kamu nggak lulus di perkuliahan, kamu nggak lulus di salah satu mata kuliah, kamu harus ngulang mata kuliah di semester depan, dan itu bakal menghambat kamu. Itu perbedaan secara akademis. Secara akademis lah. Kalau sosial ini yang paling mendasar dan bakal mempengaruhi secara sosial gitu, lingkupnya. Sosial di SMA itu mungkin karena lingkupnya satu daerah, mungkin contohnya di SMA satu daerah ini, orang-orangnya di daerah ini,
Sedangkan perbedaan di kuliah secara sosial tuh orang-orang itu seperti Nasional miniatur, iya, miniatur negara gitu, dari Papua, ya. dari Jawa, Kalimantan segala macam. Jadi kita sosial kita semakin Luas. meluas dan kita harus open, kita nggak boleh tertutup lagi. Itu perbedaan secara sosial. Itu kuncinya. Yoi. Betul sih Bang. Setuju sih, sepakat aku. Karena kalau kita udah kuliah nih, mahasiswa ya kan, tapi pikiran masih ketutup kolot, yakin nggak punya teman. Satu nggak punya teman, nggak dapet ilmu. Soalnya kan ketika kita nambah teman, mau nggak mau kita nambah ilmu, ya kan? Pasti sedikit banyak dia cerita lah soal pengalaman lah, inilah itulah ya kan, namanya teman kan. Itu kan kita bisa nyerap tuh, oh gini ya ilmunya, oh gini ya. Nah itu tuh kalau menurut aku. Terus ini sih Bang, satu lagi nih, ketika kuliah ini sebenarnya yang aku serap nih ya, ketika hampir 4 tahun nih kuliah ya kan, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya, tahun terakhir nak corona ya kan. Anjing. Tahun terakhir ada nambah nih Bang. Mau yang terakhir apa? Pasti nambah. Ya jangan, iya oke. Ya nanti kita bisa sharing lah kenapa kok kita seperti ini. Yo. Lanjut lagi. Kalau kuliah nih, ini kalau menurut aku nih Bang, ini bicara soal pola pikir. Kita sebenarnya diajarkan sih ilmu sih sebenarnya bisa otodidak, bisa kita baca-baca buku, YouTube kan, apalagi sekarang. Iya, sekarang memang zamannya udah ulas lah, semua informasi gampang udah masuk. Kan link simpel. Cuman ketika kuliah itu kita diajarkan untuk cara berpikir kayak mindset. Saya pernah nih diskusi Bang, waktu KKN nih. Itu kan campur nih, fakultas banyak nih, ada yang teknik, ada yang hukum, ada yang fisip, ada kesama dan lain-lain. Di situ tuh aku ngamatin cara berpikirnya pun berbeda-beda gitu. Iya. Ketika dihadapkan dalam satu masalah nih ya. Terus beda. Kalau ada teknik kan, yuk mikirnya kan ya apa caranya ya. Ya apa caranya yang paling hemat, paling simple, paling gak nyusahin ya kan. Efisien, bener. Nah, kalau yang satu, yang hukum inilah itulah, ntar yang fisip beda lagi nanti menurut norma ini itu ya kan. Yang menurut ekonomi ini mana duitnya ini duit kayak gitu. Sedikit banyak kayak gitu. Jadi kalau menurut aku kuliah ini diajarkan untuk cara berpikir. Gimana sih cara berpikirnya ini kayak gitu. Jadi semua fakultas itu punya kelebihan masing-masing, tentu juga punya kekurangan masing-masing kayak gitu. Jadi ketika ya kayak tadi kita pikiran terbuka, kita banyak teman, kita belajar dari fakultas lain-lain, ya ilmu kita bakal semakin banyak, semakin apa ya namanya, multi talent, bisa kan, multi talented kayak gitu. Nah itu sih Bang. Oke. Ini coba kita sedikit menyinggung masalah pribadi awakmu kan, mesti ini kan mengenai perbedaan antara sama kuliah. Nah aku pengen nanya, ya pengen kamu memberikan informasi pas awakmu itu sebagai maba. Nah, kok awakmu apa ae? Dan pandanganmu saat SMA, saat mau kuliah loh, pandanganmu bakalan kayak gini. Dan apa yang terjadi ketika kamu kuliah, terus kamu cara ngatasin kayak gimana, itu bisa sharing lah. Ceritanya kayak gimana lah. Ini kan biar kita tahu bedanya seperti apa. Dari experience masing-masing, dari awakmu mungkin. Oke. Jadi awal masuk kuliah nih Bang, semester 1 maba nih ya. Aku nih masuk ke kampus kayak belum adaptasi gitu. Karena aku tergolong orang yang kalau suruh adaptasi itu lumayan lama gitu, perlu waktu. Jadi maba nih pikirannya, kuliah lulus cepet, buruan balik. Bayangan harapannya ketika SMA kayak gitu ya. Soalnya kan tahu sendiri kan apa namanya, kalau rantauan nih jauh nih, pasti pikirannya pengen pulang. Yoi Bray. Rantauan Bray kita Bray. Iya. Gitu kan, gimana caranya? Kelarin balik. Dulu nih
kan kan aku kan dari prodi teknik elektro ya bang ya. Prodi Hmm. elektro tuh kuliahnya Senin sampai Kamis doang, belum ada Hmm. praktikum. Ya. Senin sampai Ini Kamis ya. Jumat udah off. Di kuliah, Kamis sore udah cabut nih balik ke kampung halaman ya. Oke. Kebetulan kan kampung halaman aku nih di Sidoarjo deket, Oke. sejam setengah lah kalau nggak macet. Ya. Kalau kena macet sejam setengah lah dari kampus UTM ke Sidoarjo ya kan. Oke. Di aman tuh. Waktu itu terus semester 2 itu diajakin sama senior. Ayo masuk himpunan awalnya kan. Oke, Ayo. ada yang ngajakin ya. Misalnya kalau tawuran nih dipantekin ya kan, dibakar-bakar. Ayo ikut seru kayak gini. Kepo dong aku dong, kan. Apa sih himpunan? Oh, ternyata kayak OSIS. Kalau SMA nih, bedanya kayak OSIS. Oke. Jadi yang ngurus, kalau OSIS kan organisasi siswa intrasekolah kan, ngurusin satu sekolahan. Kalau ini ngurusin satu prodi, program studi, ya kan. Oke. Itu. Di situ ikut open recruitment, interview, alhamdulillah lolos, masuk. Mulailah di situ adaptasi, ketemu orang-orang yang nggak pada umumnya. Masih Kan orang-orang apa namanya dalam bayangan awalmu kan mahasiswa kayak apa? Ya. Terus masih gimana sih? Apa mesti awakmu kamu kaget ketika lihat orang-orang beda lah bayanganmu saat awal masuk kuliah gitu deh maksudnya ya. Gak sama-sama kayak ekspektasi waktu SMA. Nah, ekspektasi ini kayak apa? Harusnya kayak gimana? Ekspektasi Harapan lu? Kan dulu emang ya, namanya anak SMA kan sering nonton film, nonton YouTube, ya kan. Mahasiswa tuh, seru keren, pakai kaos ke kampus, ya kan. Motoran, Pandangan, oke, sama deh. nongkrong di kantin, ya kan. Soalnya kan nggak tahu nih. Waktu kuliah pakai kaos ke kampus, ya kan, dikeluarin dari kelas bang. Keluarin. Sekarang masih maba cuy. Kalau udah tua mah nggak diurusin. Iya. Duduk paling belakang kan, sama ada tinggi enggak? Ya pengalaman pribadi lah. Jangan itu rahasia nanti yang dibahas. Iya. Jangan ditiru. Ya, yang mesti bagi pendengar ini yang baik ditiru. Kalau enggak ya menurut kalian enggak ya jangan ditiru. Lanjut mungkin bisa dilanjut mungkin bang. Apalagi yang bisa dilanjut? Oke, siap, mantap. Ya gitu sih, banyak ekspektasi kayak kalau di TV-TV, di film-film kan anak kampus jalannya naik mobil ya kan. Ternyata enggak, lebih enak naik motor. Lebih simple kan, kemana-mana bisa deket. Gak susah parkir. Iya, yang cewek gampang dicipok. Punya cewek. Yang penting dicipok diem gitu ya. Yang penting dicipok diem. Ajik. Alik. Iya, mungkin nek aku secara pribadi mungkin bisa sharing. Ketika awal kuliah tuh ekspektasiku tuh sama, bener-bener. Aku bedanya tuh bukan itu. Ya sama, mungkin awal-awal belajar kuliah mungkin ada jadwalnya nanti kayak SMA ada jadwalnya, ada mata pelajaran gitu. Kalau SMA kan namanya mata pelajaran, ada guru, ada dosen. Namanya dosen kan bedanya SMA itu guru, di kuliah itu dosen. Cuman secara pikiranku, bayanganku tuh ketika kuliah nih bakalan bebas gitu dibandingkan SMA. Tuh bebasnya itu bebas secara penampilan, berpakaian. Ketika kuliah harus bisa pakai baju apa aja lah, yang penting rapi, terus sepatu bisa warna apa aja, dibandingkan SMA pakainya harus hitam, sedang kuliah kan bisa bebas pandanganku. Lah seiring berjalannya waktu sing aku rasakan iya bener bebas, saking bebasnya aku terlalu bebas gitu. Dewe terlalu bebas, kelewat ya bang. Kebebasanku artinya kayak iso rokokan nanti ae. Kan dalam hal negatif kan itu kan. Menurutku ya menurut orang lain kan negatif. Cuman kan
bagian nek menurutku kebebasan yang tak anu, cuman itu terlalu bebas lah secara dan sedikit banyak mungkin sedikit mengganggu lah untuk kuliah. Mungkin pesan buat kalian semua. Tapi aku bedanya mbak kamu tuh aku gampang beradaptasi. Ketika kuliah yang aku tuju tuh langsung ke mbak wah senior. Karena dalam pikiranku tuh gini, ketika kuliah aku harus berteman sama orang yang lebih tua karena ilmunya kan lebih tinggi tuh dibanding aku harus terlalu di lingkup satu angkatan. Ilmunya kan sama-sama belajar, bukan aku cari jadinya kan aku pikir aku selalu senior langsung terbuka ya sama sih pola pikir. Kau bilang cara berpikirnya pola pikir yang berbeda. Cara menyikapinya lagi-lagi secara sikap kita harus membedakan antara SMA dan kuliah. Terus kita harus mandiri. Bahkan bedanya sangat signifikan tuh kita yang ngejar dosen atau kita yang ngejar guru dibandingkan SMA. Kalau SMA kan guru yang nyari kita. Kita nggak masuk, kita cariin. Kita nggak harus PR, kita tanyain. Kalau di kuliah sebenarnya kita saking kelihatan kita ngejar dosennya, ya cara yang paling penting agar nilai bagus adalah dalam tanda kutip ya menjilat dosen mungkin. Agar agar tercipta dapat atensi lah dari dosen, dapat perhatian. Masih menjilat dalam kata positif ya, nggak meskipun ya ada maunya juga. Itu yang titik paling penting buat adik-adik semua ya yang baru masuk kuliah. Siap-siap Anda. Pinter-pinter cari muka ke dosen ya kan. Pinter-pinter cari muka ya. Pinter-pinter make up ya, biasanya kan ini paling aneh. Ciri-ciri maba tuh kalau lewat sebenarnya fisika pasti maba. Yang kedua belum bisa make up. Kalau yang perempuan ya kan betul masih belajar make up. Intinya jangan minor deh sumpah. Mungkin sekarang bisa pesan langsung buat teman-teman mahasiswa baru yang bakalan masuk kuliah dan khususnya di UTM karena kita kan lingkupnya di UTM dan mungkin di fakultas kita lah kalau teknik. Pesan kamu bro untuk adik-adik baru lah. Mungkin ini bakalan didengar. Kita coba saya selaku yang host podcast ini bakalan menjadikan ini ke mahasiswa baru lah supaya didengar buat persiapan mereka. Pesanmu tuh. Jadi gini nih buat lulus semua ya teman-teman yang baru mau masuk kampus ya UTM terutama karena ini kan kuliah di UTM kan. Pinter-pinter deh cari ilmu bukan perkara akademik, semuanya bisa kehidupan, organisasi apapun itu. Tapi lu harus tahu rumah lu di mana ya kan. Rumah orang tua, rumah di UTM di fakultas apa, di prodi apa harus ingat dan harus tahu batasannya. Lu boleh deket sama orang tua senior dosen, lu boleh bercanda tapi tahu batasan. Itu sih. Yoi. Jangan belagu. jangan sombong. Mesti kita jangan sombong. Mesti kita harus adaptasi yang baik lah. Mesti kita kayak kalau maba orang baru gitu loh. Orang yang nggak dikenal masuk ke rumah yang baru kan harus kulon won, kalau bahasa Jawanya kulon won, permisi lah. Jadi jangan permisi, betul. Kalau kalian oke, kita oke. Kita nggak serem-serem lah sebagai kakak-kakak kalian, senior kalian, nggak bakalan serem. Kita bakal mengayomi. Kita mengayomi kalian. Sangat mengayomi. Kita kan orang baik-baik. Baik. Kita bakal peduli dengan kalian. Ya meskipun kalian cuman kalau ospek jahat. Mungkin nggak peduli sama kita. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalem.
Nih, sorry ganggu banyak WA nih di HP. Bisnis, Bro. Kedenger nggak? Ya nggak apa-apa, kita lanjut. Kita udah mulai ngelantur nih. Soalnya kita podcast nih jam 12 coy. 12 aja, tengah malam. Dan ide ini hadir begitu aja buat menyapa kalian lah yang soalnya gini Jo. Aku sendiri sebagai apa namanya penggairah yang suka nongkrong, suka bersosialisasi gitu. Ketika lockdown ini sendiri di rumah nggak ada sosialisasi, kayak wah serius ya? Anjir. Kayak puasa anjing. Gak kebahagiaan yang menurutku kebahagiaan nomor sekian lah dari yang lain. Kebahagiaan adalah bersosialisasi, bertemu teman-teman, ngobrol seperti ini. Nah, aku coba bikin podcast ini kan biar teman-teman yang merasa harus bersosialisasi ini sebagai obatnya lah. Dengarkan informasi dari kita obrolan-obrolan seperti ini. Mungkin itu sih. Bisa. Oke. Sedikit intermezzo, mungkin kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya ini. Tadi poin yang pertama ya? Cukup panjang sekali poin pertama. Semoga kalian tidak bosan. Semoga kita menghibur. Oke, poin kedua ini jurusan apa dan kenapa? Oke, perlu digarisbawahi. Mungkin yang pertama itu aku minta dari kamu tuh memperkenalkan lah jurusan kamu apa dan kenapa kamu kok milih. Ini kan jadi pertanyaan yang tanda tanya besar, betul. Kenapa kok memilih, sedangkan kan banyak fakultas, ada fakultas teknik, fakultas ekonomi segala macam, ada jurusan banyak, kenapa kok pilih itu gitu loh. Mungkin dari kamu Jo, jurusan apa dan kenapa? Oke. Jadi ini Bang, aku sendiri dari jurusan teknik elektronika, program studinya S1 teknik elektro. Oh, jadi ada jurusan, ada prodi ya? Oke. Bisa dilanjut Bang? Benar, bisa. Udah gini, sekedar info sih. Oke. Untuk teman-teman yang baru masuk, biasanya kan bingung nih, jurusan apa sih? Prodi itu apa sih? Fakultas itu apa sih? Masih yang baru masuk atau yang sudah masuk cuman masih bingung? Yang baru masuk. Oh, yang baru masuk. Yang mau masuk atau yang baru masuk? Yang baru masuk. Ya, yang baru masuk. Yang baru kan masuk, mulai masuk SNM kan. Ya, yang sekarang kan. Kita buat yang SNM yang baru masuk. Itu tuh kayak bingung nih, prodi ini apa, fakultas itu apa, jurusan itu apa. Karena kemarin itu lucunya itu ada yang ngebalik, ada yang tanya. Kan kamu nomor aku sebagai udah tahu bocorannya, bocoran mahasiswa baru yang masuk ternyata antum ya. Dia ngechat narah hubung kan. Anda sebenarnya siapa? Tahu. Enggak, dia lucunya gini Bang. Dia tanya, Assalamualaikum Mas, saya ini namanya saya Soda Tit gitu ya. Ya, oke. Privasi lah. Dari prodi Tit. Okay. Calon mahasiswa baru Mas. Iya. Waalaikumsalam. Iya, kenapa? Teksnya gimana? Teksnya gimana? Kalau masih baru kayak gimana? Teksnya kayak gimana? Dia ngechatnya kayak gimana? Apa? Ngechatnya ya Assalamualaikum. Iya, perkenalan lah. Salam perkenalan. Iya. Itu pakai tanda ini yang kayak nyembah nih. Cewek atau cowok tuh bro? Cowok. Jadi gak terlalu mikir karena cowok. Enggak, aman lah, bukan cewek. Cowok nih. Cowok. Ditanya, Mas, fakultas teknik itu masuk prodi apa ya? Dasar sekali perbedaan. Berarti dia nggak tahu antara fakultas dan jurusan prodi itu. Iya. Tingkatannya apa sih fakultas itu? Apa sih? Masih belum tahu. Ya kayaknya belum tahu dia. Apa nggak dikasih tahu sama sekolahnya ya? Kan SNM, mesti SNM kan harusnya ada gitu. Mungkin ini sih Bang. Kalau SBM sih secara pribadi, kalau SNM kan
edukasinya kan dari Sekolah sekolah ya, cuy. Iya. yang menyantumkan kan. Kok apa nggak dikasih tahu gitu? Mungkin Kayaknya lu sih bisa kalau ngambil info dari dia. Kenapa kok nggak tahu? kalau 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 itu sih satu mungkin karena udah disosialisasi, karena online Heeh. kali ya. Kita kan kebatas karena wabah corona tai anjing ini ya. Wabah corona mungkin ya. Iya kali. Iya itu. Mungkin Maksudnya dia nggak nggak itu loh. telat. Apa di sebelum jauh-jauh hari ketika dia sudah kelas 3 eh karena SNM kan orang-orang yang nilainya di atas rata-rata. Aku pun SNM dulu maksudnya. Dan edukasinya itu dari awal dan disuruh gurunya ini fakultas tuh kayak gini-gini nih. Jurusan ini nih yang cocok buat kamu nih ketika kamu suka pelajaran ini, kamu ngambil jurusan ini. Harusnya kan kayak gitu. Ya mungkin terlambat, terlalu telat mungkin ya memberi pemahaman dari Atau sekolah. mungkin dia, nilai aku bagus nih, baik-baik, pasti keterimalah kampus ini ya kan. Yang penting Mungkin kampusnya banyak ya bro ya. banyakin Yang penting kampusnya. kampusnya, yang penting masuk kuliah dulu, masalah yang lain kan belakangan. Si Ya, kenceng ini nongkrong, ngopi, ngegame, ya nggak nyari informasi soal apa sih kuliah. mungkin karena orang-orang beda-beda bro. Iya makanya kan, ya ini kan yang sisi jeleknya kalau udah misalkan udah tahu, udah terlalu percaya diri nih, oh nilai aku bagus nih ya gitu kan. Kayak Nah, itu tadi jadi coba lo balik ceritain ya. orang. Oke balik. Nah, Ya aku jelasin kan. Jadi prodi itu program studi deh. Program studi itu ada S1. Kalau di UTM ada S1-nya itu rata-rata S1. S2 itu aja S2 itu aja manajemen ya, manajemen sama hukum ya. yang di kampus kita. Yang di kampus UTM. Iya. Tuh. Jadi Jadi kayak program duta kampus kamu ya. Doi, Bray. Cita-cita tapi nggak bisa karena apa? Udah terlalu hitam. Ya sadar diri. Alhamdulillah. Syukur bisa sadar diri. Alhamdulillah. Ya lanjut. Alhamdulillah Tuhan. Jadi kayak duta kamu jelasin. Kampus kita terdiri dari ini. Kita punya fasilitas ini. Jadi kayak duta. Lanjut bangsat. Jadi kan program studi ada S1-nya. Yeah. Kalau di teknik ada 6 ya kan program studinya. Itu. Kalau jurusannya ada 3. Jurusan itu yang menyatukan antara prodi. Jadi kalau di teknik UTM itu satu jurusan terdiri dari 2 prodi. Kasih contoh kan kalau jurusan elektro, prodinya S1 mekatronika sama S1 elektronika. Nah di atasnya lagi naik ada namanya fakulti ya kan kalau bahasa Inggris ya ingat. Nah fakultas ini nanti terdiri dari beberapa jurusan dan jurusan itu dibagi menjadi beberapa prodi lagi kayak gitu. Jadi urutan pohonnya nih kayak gitu. Nah itu kenapa agar pengaturan untuk koordinasinya terus sistemnya biar enak. Sistem organisasinya. Lebih terbagi kayak gitu. Oh iya kak, makasih banyak ya sama-sama. Gak mau tanyain apa kamu nggak nyesel? Kamu tanya Inder lagi dong, karena kita masih menerima belum dari Enggak Bray, aku gimana caranya berusaha anonimus ya. Ntar waktu ketemu, oh ini yang aku chat kemarin, oh ini orang. Ternyata lebih jelek gitu kan. Iya ternyata lebih jelek daripada yang foto. Iyalah filter 20 kali. Editan fotonya. Yo itu 7 kali filter bayangin. B612. Coba ke itulah mesti itu muncul pengalaman muncul kenapa jurusan elektro terus kenapa kamu itu, apakah kamu sudah suka dari lahir ketika kamu TK kamu sudah ngutak-ngatik listrikan, anak listrik ya dari TK kamu sudah kena petir lalu kamu obsesi untuk jadi teknik elektronika, apakah seperti itu? Ayo bisa dijelaskan. Sebenarnya gini sih bang, dulu itu waktu SMA itu pengen banget namanya jurusan astronomi ya kan. Astronomi itu yang mempelajari soal tata angkasa, ruang angkasa.
Oke. Itu. Dulu SMA, ketika SMA. Ini soalnya kan dulu SMA ini ikut OSN kan, Olimpiade Siswa Nasional. Iya, pinter lu dong. Yang Pinter lu. Gak sombong nih ngasih informasi doang, gak sombong ya kan. Anjing gak sombong, cuman bilang iya. Bangsat. Lanjut. Anjing. Ya gitu. Lulus mau lulusan kan, mau UNAS. Wih, berapa ya astronomi? Dilihat, wah gak bisa nih kalau undangan nih. Kan gue dulu mikirnya, gimana caranya undangan biar gak SBM. Kalau SBM kan mikir lagi harus les lagi. Iya. Cari gampangnya dari situ tuh. Terus lihat, oh gak bisa nih kalau astronom terlalu tinggi ya kan, grade-nya terlalu tinggi, dari nilai rapot gak cukup nih. Oh ya udahlah. Batasnya terlalu tinggi. Dulu tuh suka ngelihat ini nih. Dulu kan ada film ini nih, apa sih, perang-perangan robot nih. Star Wars. Bukan. Ya kan di luar angkasa cuy, Star Wars. Apa Transformers? Enggak ada hubungannya sama astronomi, bukan. Apa sih? Apa sih? Tahu lah robot-robot tuh. Jadi terinspirasi. Keinspirasi dari situ. Ini ada tulisan Gundam bukan. Salah satunya Gundam kan kartun. Enggak, ini yang kayak baru apa sih? Ini yang jalaninnya pakai manusia, jalanin yang robot bertarung. Apaan sih? Astro Boy. Bukan anjing. Apa, Jo? Bukan kartun. Ntar deh gue kasih tahu kalau oke. Ya kan robot. Lupa aja. Ya gitu, terus lihat kan, teknik elektronika. Browsing lah, cari informasi ya kan. Elektronika bisa buat robot ini tuh. Wah, keren nih bikin robot ya kan, bikin robot ya. Buat ngajar dajjal pikirnya dulu gitu. mencegah dajjal, peredaran dajjal gitu kan. Kita buat robot ngantem dajjal ya. Enggak, coba kalau kamu jadi ahli astronomi gitu kan sekarang lagi ada kampanye bahwa Mars bisa ditinggali manusia gitu. Mungkin kamu bisa mindahin para manusia di Mars, ketika dajjal datang itu bingung, dia bengong di mana semua udah pindah ya, mungkin seperti itu kamu ya. Iya. Ngeprank Dajjal bilang iya, buset, prank manusia kata si Dajjal. Iya, dia keliling-keliling gak ada, ternyata udah pindah di Mars. Jadi ntar Ya'juj Ma'juj datang itu ini ngepitnah antara Dajjal masuk ngepitnah antara rumput sama padi ya kan. Iya. Ya, manusianya kan udah hilang, mungkin dia minta rumput sama padi. Padi, kamu di ini nih diinjak-injak sama rumput. Mulia sekali tujuan Anda dulu ya. Nggak tahu. Kayaknya gue lahir udah kayak gini bang, kelainan ya, emang kelainan lain daripada yang lain. Lanjut. Jadi lanjut. Jadi itu kan beli listrik, terus sama si guru wali kelas kan dulu, wali kelas bilang nggak apa-apa, ini bagus. Kenapa Bu kok bagus elektronika? Iya, prospeknya untuk beberapa tahun ke depan itu untuk apa namanya, lapangan kerjanya ini lumayan kayak gitu bilangnya. Padahal kan juga nggak menutup kan, cuman guru bilangnya kayak gitu kalau dulu kasih informasi ngarahinnya waktu SMA ya kan. Terus awakmu ketika mesti gurumu ngasih tahu gitu, kamu terima telan-telan secara mentah atau cari tahu lah apa memang sudah bisa guru bahwa saya ini udah bener jalan hidupku adalah teknik elektro. Belum. Saya kira kayak Naruto. Cari. Enggak lah, jalan ninja dong. Jalan ninja ya, bukan jalan kuliah. Lanjut. Gak jalan ninja gue bang jalan Supra ya kan. Jalan Supra, Supra. Yang penting ayo, itu motor apa ya ayo. Yang penting ayo meluncur ya kan. Ya, yuk meluncur. Sok mangga dilanjut. Makin malam makin ngelantur. Ayo aja. Fokus. Kita harus fokus menyelesaikan informasi yang penting ini buat kalian semua, oke? Lanjut aja. Siap balik nih. Dikasih tahu kan, pulang browsing terus tanya orang tua kan. Soalnya kenapa ngomong orang tua, karena ya biaya dari orang tua masih ya kan, gimana lagi bang. Bilang nih ya ini. Yaudah masuk elektro aja, bagus teknik.
kamu bakal lebih disiplin. Kadang kan gue kan orangnya kurang disiplin bang sebenarnya. Masuk teknik nanti diajak. Jeleknya gue gitu. Oke. Akhirnya yaudah disiplin. Wih bagus nih bagus. Saya dipilih lah S1 ITS elektronika ITS, S1 elektronya UNESA, yang ketiga S1 elektro UTM ya. Itu jalur SBM atau SNM? SNM undangan. Oh, undangan ya. Ya lu USN cukup pintar juga. Masukin lah ke dosen guru. Ya bagus nak bagus, kata si guru kan bagus-bagus aja ya kan namanya guru. Iya, Dikirim pengumuman nih, dulu kan sempet down tuh server kan, nggak bisa dibuka kan. Dia tuh ingat dulu sampai malam-malam. Aku malam-malam sampai harus di sekolah. Kan? Iya benar server. Nungguin kan? Iya servernya betul kan. Yang lain teman kelas nih yang daftar SNM sedih kan. Soalnya kan dia milihnya TS, kalau kali itu UGM, UI, ya ada sih beberapa yang keterima. Rata-rata sekolahmu ya, sekolahmu rata-rata milih ke situ ya. Tinggi, passing grade-nya milih yang tinggi-tinggi. Gue kan masih ada cadangan nih nomor 3 ya kan, ya mohon maaf nih. Terus keluar kan, dipencet, nggak bisa ngelihat nih nomor daftarannya, bisa keluar nih hasilnya. Tiba-tiba keluar dong warna hijau, cararat. Selamat, anjing selamat, ya kan dibilang UTS kalau nggak UNESA. Selamat. Anda kan keluarnya kan loading kan bang, loading kan pelan-pelan tuh. Iya. Selamat Anda terima di S1 Teknik Elektronika Universitas Bandura. Ya, UTM dong bulan 3. Kenapa kok iya? Sekarang itu pilihan Anda, ya kenapa kan, kok iya? Ekspektasinya kan kalau ITS sama UNESA kan deket bang dari rumah. Ya, nggak boleh ya dong, harus sore juga. Iri. Kasihan UTM nggak boleh ya, harus sore juga. Kalau keterima UTM ya kan, harus sore. Ya kan dulu bang, kan dulu ya kan. Ini dulu. Kan pikirannya kalau misalkan terlalu jauh rantau kan habis biayanya kan juga lumayan bang. Kalau sini kan nggak perlu apa namanya kayak uang kos, uang life costnya kan lebih minim daripada kalau kita ngerantau ya kan. Iya. Kayak gitu. Terus mikir kan, ini dilanjutin atau SBM. Kebetulan kan kalau tahun kita dulu kan dibarengin toh yang daftar SBM sama daftar ulang untuk SNM kan. Iya tuh. Kalau kita SBM. Apa? Iya benar. Barengan. Kalau nggak gitu kita kena list. Kalau nekat misal keterima SNM gitu ya, kita nekat SBM lagi, bakalan hangus kan ya SNM-nya. Iya, blacklist. Iya bener. Sekolahnya kena blacklist. Dan iya, sekolahnya kena blacklist. Itu, ya udahlah, mikir-mikir. Gue tuh siapa ya dulu bilang? Atau lupa siapa bilang. Orang pernah bilang, orang tuh nggak dilihat dari mana kampusnya. Orang dilihat dari pribadinya, dia mau belajar atau enggak. Di situ gua motivasi. Wah bodo amat, masukin UTM ya kan. Anjir. Itu apa dulu ketika yang membuatmu tuh oke, saya ikhlas dengan pilihan ini. Iya, ini motivasi itu tadi. Ada yang bilang tadi. Ada yang bilang tadi. Tak lupa. Pokoknya ada yang bilang orang itu nggak dilihat dari mana dia kampusnya, tapi dilihat dari mana pribadi masing-masing. Dia mau belajar atau enggak gitu. Wah, bener nih, mantap nih. Situlah masuk itu. Ya makanya kenapa S1 elektronika, karena itu tadi katanya guru. Kalau kata guru nih, guru SMA nih, prospek kerjanya beberapa tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini prospek kerjanya bagus. Dan kalau dari pikiran gue sih bang, karena gue pengen bikin robot yang bisa ngajar dajal waktu pikiran zaman SMA dulu. Ya coba hilangkan saja ya pikiran itu, nggak mungkin. Iya. Sorry bang, kalau gue kan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya kan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalau antum sudah pusing, stres itu, tinggal hubungi saya, tak anterin ke Menur kamu ya, nggak apa-apa.
Janganlah bang. Ya kan. Parah sumpah. Antisipasi. Enggak, bukan itu antisipasi itu, Cok. Antisipasi. Jadi kita harus antisipasi. Insana men kompurisano ya kan. Insana prevensi lah, tindakan prevensi. Katanya dokter Tirta, kita harus Preventif. bertindak secara preventif, katanya dokter Tirta. Yo. Mentang-mentang lagi corona ya, preventif mulu ya. Preventif. Enggak sih. Gitu sih bang. Jadi kalau lu gimana bang? Kalau aku ya sama sih sebenarnya, kita di jalur yang sama. Kita jalur SNM, aku jalur SNM dulu. Di sekolah itu pandanganku tuh cuman satu aja. Karena aku di SMA itu bukan suka ya suka juga. Dan aku tertarik juga dengan pelajaran namanya biologi IPA. Mempelajari makhluk hidup, anatomi, struktur tubuh seperti apa, secara biologisnya seperti apa. Aku suka di situ. Ketika diumumin di sekolah bahwa nilaiku bisa didaftarkan di SNM, langsung aku pilihan utama aku langsung ke pertanian, enggak peternakan. Udah itu. Peternakan. Iya, tumbuhan ataupun karena kemampuanku di anatomi tumbuhan ataupun di hewan. Kalau masih yang enggak terlalu jago lah, tumbuhan dan hewan lah yang paling pahamin. Pilihan yang pertama itu aku langsung di UB. Pilihan pertama itu pertanian atau enggak, pilihan kedua peternakan. Udah hari pertama, karena pendaftarannya kan ada deadline-nya kan, jangka waktunya. Udah. Singkat cerita balik rumah, tanyain sama orang tua, kamu pilih mana? Pilih UB, pertanian peternakan. Udah bener itu ya? Ya, yakin kan orang tua. Itu kalau nggak salah, ayah, almarhumlah sekarang. Lalu ibuku langsung tanyain, kenapa kok kamu milih UB? Segala macam. Dan pertanian peternakannya kok di UB? Kok Universitas Brawijaya? Sedangkan kalau bukan mesti pandangannya kan harus di UTM, pastinya kan UTM. Dan itu sih kalau di UB kan memadai lah secara fasilitas, secara geografisnya, pertaniannya bisa mendukung lah. Fasilitas juga ya. Karena faktor geologisnya tempatnya lah, subur. Itulah. Mungkin kenapa aku kok milih pertanian di situ. Dan aku yakin juga bakalan terima karya nilaiku ya lumayan bagus juga. Lalu nggak tahu ya, itu katanya ibuku pas malamnya nggak usah, ibuku tuh istiqoroh, mimpi. Habis itu sholat istiqoroh mimpi aku tuh main pamit main lah, pamit keluar, nggak pulang. Ibuku kayaknya kan ngasih minta jawaban anakku ini, tempatnya yang paling bagus tuh di mana. Karena ibuku masih nahan kan, kuliah di UTM aja gitu. Alasannya alasannya gini, kamu loh dilihat mata loh, kelakuanmu masih gini, masih ya kemana-mana lah, masih nakal, untuk nakal, dilihat mata paling nggak lihat mata kan. Ibuku pikirannya masih kayak gitu. Mesti Istiqoroh minta jawaban yang benar, biar ibuku masih belum serakasnya belum ikhlas lah. Pilihanku jauh lebih. Karena dapat mungkin karena jawaban itu ya aku di mimpinya tuh keluar main nggak pulang. Ini ibuku suruh. Dia kan tahunya kan cuma milih 2 pilihan, maksudnya kan pilihan. Langsung pilih satu apa di UTM, terserah kamu. Balik aku ke waliku kan, mau nambah lah pilihannya bu, nambah pilihan, bingung pilihan apa karena kan ya bukannya nggak mau ngambil pertanian di kan ada agrotek ya di UTM ya. Ya karena pikiranku gak bakalan terima juga, aku sudah yakin bakalan terima di pertanian peternakan di UB itu, bakalan keterima wis. Aku gak mikirin pilihan ketiga, langsung aku pilihan ketiga. Aku tanya ke guru kan, apa bu yang enak, teknik kalian teknik apa? Nah, aku kan teknik industri toh. Kenapa aku teknik industri itu gini?
di keluargaku semua sepupu-sepuku tuh yuk anak teknik. Ada teknik mesinnya, ada teknik elektro, ada teknik informatika. Yang nggak ada tuh satu teknik industri nggak ada. Karena aku lihat di list jurusan di kampus teknik industri. Wah, saudara nggak ada. Bisa aku pilih ini aja. Des. Asal pilih. Nggak aku pikir nggak aku apa teknik industri kayak apa. Karena aku sudah yakin kan bakal cuma peternakan. Yes, itu. Karena doa ibu yang selalu kuat ya. Doa ibu yang punya kekuatan, yang punya ridho dari Allah hanya keterima di UTM bro, di teknik industri. Ada sedikit ya ada ya, karena kan nggak harapanku juga. Cuman ya ketika itu langsung karena bapakku yang nyupport aku di peternakan almarhum ayah itu, dia langsung nawarin, kita kamu SPM aja, karena kamu IPA, disuruhnya apa? Ngambil kedokteran. Aku bilang, ayah sanggup gak? Alah, masalah pendidikan anak ya nggak masalah. Soalnya dia tahu juga aku ambil apalah, mungkin karena aku hewan, aku punya pandangan di kedokteran hewan kayak gitu. Langsung beli buku bro, buku SPM, persiapan SPM, tips and trick masuk kedokteran hewan, aku pelajarin. Karena didukung sama ayah kan, nggak mikirin SNM ini, ya udahlah, aku coba lagi, semangat lagi kan untuk masuk berusaha lagi. Pas pendaftaran SPM, kalau pendaftaran ya yang barengan itu, yang kata barengan antara apa? Enggak, tes ininya. Oh iya, aku udah daftar. Tes ininya. Udah daftar SBM nggak ya? Nggak tahu lah. Mungkin aku kayaknya udah daftar, orang aku udah daftar SBM kayaknya. Orang aku sudah belajar kok. Daftar ketika hari H. Oh iya, hari H kan pas apa? Validasi, verifikasi. Waduh, langsung verifikasi itu. Gak tahu kenapa langsung, ya karena dari doa ibu itu hati berkata ya udah nggak usah lah. Daripada aku kan tahunya kalau misalnya ikut hangus. Dan aku gak ada yang ngejamin juga. Ini karena aku udah ngambil hikmahnya kemarin SNM kan, harusnya aku nggak terlalu confident. Ya udahlah, aku coba nggak usah confident lah, nggak usah terlalu percaya diri karena nggak ada yang jamin juga aku bakal diterima kalau aku SBM lagi. Ya udah, aku udah terulang. Ya udah, aku wis nggak tahu kenapa langsung milih teknik industri itu bro. Langsung milih itu. Dan alasannya ya sampai sekarang, alasannya banyak kenapa milih. Karena sering berjalan waktu, alasannya banyak lah kenapa harus milih teknik industri. Udah ada untungnya sih. Lek menurut ini kan biar sharing ke teman-teman juga. Sebenarnya dan untungnya ini kenapa nggak pilihanku ini. Pasti nggak aku perhitungan segala macam. Aku nih orangnya adalah orang yang nggak percaya passion, mesti nggak harus sesuai passion segala macam. Aku orang karena aku orang yang mudah beradaptasi ya wes sampai sekarang bisa berjalan sih. Itu mungkin buat pesan teman-teman yang merasa salah jurusan yang kena ya juga kalian bisa adaptasi enggak? Ya soalnya orang-orang nggak beda sih bro. Ada orang yang sesuai passion dia bisa jalan, ada yang bisa adaptasi. Kalau itu sih tuh. Ya aku jurusan dari industri, angkatannya sama kayak orang yang ngobrol dengan saya. Janganlah, jangan ngomong angkatan lah. Ya, yang semester hampir mendekati dewa. Ya, tinggal tunggu waktu sih. Nah, ini mungkin jadi pembahasan kita di poin selanjutnya ini ya. Biar makin seru juga. Kenapa kita panas masih di sini ya. Kita bisa lanjut. Mungkin kamu kasih pesan buat teman-teman. Yang kedua yang buat SNM kan sudah keterima. Terus ada tadi kan aku dengar dari kamu ada yang nggak tahu ini jurusan apa. Terus mungkin ada yang sudah tahu. Nah, kamu beri pesan buat mereka yang masih belum tahu lah. Kamu harus kayak gimana, harus survive, harus gimana. Terus buat teman-teman yang SBM nih, trick
triks dan tips kamu cara milih jurusan yang cara milih jurusan yang tepat kayak gimana, yang buat teman-teman SPM, yang SPM SNM tadi mungkin yang terlanjur tahap 5 mereka harus ngapain. Terus teman-teman yang SPM ataupun mandiri mungkin kamu bisa pilih pesan, kamu harus pesannya ya pasti cara milih jurusan yang benar, terus harus tahu ada alasannya dan tujuannya kenapa. Mungkin bisa kasih pesan. Ya sebenarnya kembali lagi kalau bisa milih jurusan atau prodi itu satu nggak ikut-ikutan. Karena nih ada si A teman aku ikut masuk prodi A, oh ya udah ikutlah karena teman aku di A, jangan. Sesuaikan dengan apa keinginan Anda, kamu, teman-teman semua, kemampuan teman-teman gimana, terus juga ini nanti setelah lulus teman-teman kalau lulus dari prodi A nih, ini mau apa gitu loh. Jadi persiapkan sebelum masuknya gitu. Jadi bukan mempersiapkan setelah lulus, mempersiapkan bahkan dari sebelum kita masuk ke kampus. Nah, nanti kalau udah lulus tahu mau kemana gitu. Gitu. Yang kedua adalah tipsnya lagi kan ini, tapi nggak tahu nih ya, karena wabah corona tai anjing nih, SBM bakal ada atau enggak, karena tahu sendiri kan, bahkan UNAS di SMP sama di SMP ya, SMP SMA itu ditiadakan kan UNAS. Iya kan? Iya. Tuh. Soalnya kan itu tadi, makanya SBM ntar jatuhnya gimana kan belum tahu karena pemerintah belum ngeluarin kan. Setahu aku belum ngeluarin kebijakan seperti apa. Mungkin jadi SCMPTN nih. Seleksi COVID mahasiswa tinggi negeri mungkin kayak gitu. COVID SCMPTN sistemnya berbeda lagi. SCMPTN kan SBM-nya daring ya. UNAS-nya kan dari jadinya lulus jalur COVID-19. Jadi SCMPTN namanya. Lulusnya giveaway, enggak pakai UNAS anjir. Lotre berarti sistem lotre dong. Kayaknya sistem lotre kayak iya. Pak Nadiem Makarim lotre, nama ini kampus apa di lotre. Kayak arisan. Iya, di lotre kayaknya. Parah. Ya, jadi itu sih pesan. Pokoknya dipilihnya jangan asal, jangan ikut-ikutan. Jangan asal. Terus tipsnya nih, kan kalau SBM itu sering nih, kalau yang ikut les itu kan ada tryout. Kan ada hasilnya tuh. Apa? Bimbingan dulu ya. Meskipun nggak bimbingan, kita cari soal, tapi jangan curang, kita belajar, kunci jawaban disimpan. Itu belajar sendiri, kita koreksi, terus dilihat hasilnya berapa, kita cocokin nih sama passing grade yang ada di kampusnya. Itu bisa nggak sih masuk sini, potensinya prospeknya seperti apa, prospek nggak sih masuk sini, bisa nggak sih, kan? Peluangnya gede nggak sih, ya kan? Harus dihitung dari situnya gitu. Karena kalau SBM kan cara gitu, SBM itu bayar dong 200 ya. Sayang kalau dibuat main-main. Iya. Kalau dulu 200 nggak tahu sekarang. Diskon bro, ada corona soalnya. Corona ya, online soalnya pakai internet sendiri. Yo. PLN aja diskon. Iya, PLN aja diskon. Ceban. Iya, bayar cuma ceban. Iya. Gitu. Ya gitu sih, pokoknya jangan ikut-ikutan, jangan. Dan harus yakin ya, maksudnya harus yakin. Nggak boleh juga. Iya bener, sayang uang segitu buat kuliah ya kan. Iyalah. Ntar masuk gak cocok keluar. Ya kan? Masih dibiayain orang tua. Nah, meskipun nih misal ada yang biaya pribadi, emang nggak sayang uang segitu ya kan? Iya sih. Masih banyak loh teman-teman yang pengen tapi nggak ada biaya ya kan? Iya. Jangan nyia-nyiain kesempatan kayak gitu no. Nah, yoi. Mungkin itu ya pesan buat teman-teman baru lah, ataupun yang mungkin udah di anak-anak STM lagi SNM. Sorry. SNM yang udah terlanjur masuk ataupun nasibnya seperti saya dulu kan, karena nggak sesuai dengan keinginan, cuman
satu hal sih yang harus aku sampaikan, harus adaptif sih. Jangan namanya juga udah di masa kampus, masa pendewasaan, di lingkungan kampus. Pikiran tuh harus open lah. Kita harus aktif, kita harus adaptasi dengan kondisi lingkungan apapun. Itu yang mungkin terlanjur SNM ya. Tadi kan nggak tahu, tadi katamu ada mahasiswa yang menghubungi kamu pas nggak tahu dia jurusan apa, harusnya kayak gimana. Nah, itu pesan-pesan kamu harus survive apapun caranya, mungkin bisa ke teman-teman, karena kuliah tuh bukan secara individu lah. Betul. Ada teman-teman, ada teman satu, mungkin teman satu daerah, mungkin teman satu prodi, mungkin ada kesamaan apa gitulah. Kamu bisa manfaatkan itu, tergantung kamu bisa adaptasi apa enggak. Itu terutama di teknik ya, kuliah nggak bisa sendiri. Iya, terutama teknik. Makanya teknik itu beda lah pokoknya. Tapi selamat datang sekali lagi. Kita belum mengucapkan selamat datang ya. Selamat datang ya, welcome to the hell. Yang jangan dong. Terus yang baik-baik coy. Kesan yang baik. Belum ya? Selamat datang buat mahasiswa teknik. Semoga kalian sesuai lah dengan harapan kalian. Ya, harus disesuaikan, bukan sesuai. Harapan kalian harus disesuaikan. Bukan harapan kalian, ya. Tangan kalian. Ya. Itu aja sih. Kacau. Langsung kita lanjut aja lah. Karena ini sudah kita kasih udah lama juga. Yang ketiga nih. Ini mungkin kita agak persingkat lah, Bro. Biar nggak terlalu lama. Ketiga ini betul. Tujuan kuliah itu apa? Tujuan kuliah itu apa? Berarti kan tujuan ini kan mesti dari awal niatan kalian tuh. Nah, mungkin tujuannya. Nah, tuh tujuan kuliah itu apa? Apa tujuan kuliah itu? Biar dapat cewek kan ada. Dapat duit. Tujuannya ada cari ilmu juga ada. Banyak lah mungkin cari pendapat mengenai tujuan kuliah itu apa sih? Harusnya kita ngapain sih? Tujuan kuliah ya. Awalnya gue dulu cuma gimana caranya kuliah ini dapat ilmu dalam artian gue kuliah elektro nih, dapat ilmu cuma elektro. Kan pandangan waktu SMA gitu tuh. Iya. Gak tahu nih kita bisa nyerap ilmu banyak banget di kampus sebenarnya. Kalau kita mau, kalau kita nyari ya. Gitu, kita jalan. Dari situ gue masuk tuh ya kan, kayak gue tadi semester 1 lontang-lantung kan kayak gitu. Waktu masuk himpunan banyak banget ternyata bang yang gue serap tahu. Serius, apa aja gue dapet. Oh gini ya ternyata. Akhirnya dulu yang pikiran gue yang awalnya mikir tujuan kuliah untuk cari ilmu gimana caranya dapat ilmu elektro terus lulus. Sekarang enggak. Gimana caranya gue ya ilmu tetap karena tujuan utamanya kuliah untuk belajar akademik ya tujuan awalnya, ditambah dengan belajar di non akademiknya kan, pengetahuan umum, soft skill juga. Soft skill kayak contohnya cara berbicara, cara kita manajemen organisasi organisasi, gimana mempersiapkan kita untuk terjun ke dunia yang keras ini ya gitu kan. Betul. Kita cari. Kita ya apa ya? Kalau motor Rayenan lah di situ lah. Rayen. Kalau udah semester tua. Ya bukan Rayen, Bro. Udah turun mesin harus. Baru banget mesin Rayen. Jadi gitu. Ya kayak itu sih tujuannya, malah sekarang itu gue gitu kayak cari gimana caranya memperluas link kayak gitu, kenalan. Tujuan sekarang ya. Jadi tujuannya tuh banyak. Seiring berjalannya waktu kamu tujuannya itu di masa ini tujuannya ini, masa ini tujuannya nambah. Serius. Bahkan per semester itu kayak istilahnya gue tuh punya kayak roadmap per semester gue mau harus ngapain ya. Gue harus dapat apa ya. Lu udah ngerencanain berarti. Udah nge-mapping. Waktu awal masuk himpunan tuh tahu kan diajarin ini itu.
kayaknya asik nih kayak itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang udah kecapai sih. Cuman ada beberapa terakhir yang belum karena belum masuk masanya. Nah, gitu. Kalau dulu gitu. Kalau dulu gimana, Bang? Kalau aku sih ngomongin tujuan kuliah itu apa ya? Ya sama, antara dulu maba sampai sekarang tujuannya itu makin bertambah dan ada yang berubah seiring berjalannya waktu. Tujuan awalnya sih mesti dari aku ketika ini sebelumnya ya, ketika lulus SMA, ini aku sebenarnya tuh kerja dulu. Padahal kerja dulu setahun baru kuliah. Masih pengen nantang diriku sendiri, bisa nggak aku? Nah itu dulu. Pertama itu, cuman dari ayahku sendiri, adalah kuliah, guys. Masalah kerjaan gampang, nggak usah dipikirin. Tuh dulu, adalah kuliah. Karena kuliah ya belajar, kayak SMA ya belajar, ya cari ilmu. Tujuanku habis lulus kuliah ya kerja, guys. Kuliah 4 tahun lalu kerja. Dah. Karena kan kerja kan 4 tahun, kuliah 4 tahun lalu kerja. Iya, benar. Karena aku awal kuliah itu gampang banget deket sama mahasiswa lama, mahasiswa tingkat. Apalagi ketika masuk kuliah tuh aku ikut organisasi kan di KM kan dulu, semester 1 ikut KM. Ikut KM banyak ilmu segala macam. Bukan ilmu secara akademis ya, yang rasanya ilmu secara apa ya? Nggak bisa dijelasin sih ilmunya secara sosial juga iya, ilmu secara pemikiran juga iya. Karena aku Secara umum ya. sebenarnya sih nggak terlalu pengen fokus ke ke maksudnya pertemanan segala macam. Pengen gue ya kuliah segala macam karena aku di SMA itu sudah kenyang gitu. Aku dulu ikut OSIS segala macam. Aku rasa sama aja lah, nggak pengen ikut itu apa ini tuh nggak tahu kenapa karena mungkin dari SMA sudah dilakukan seperti itu ya aku nyaman ikut organisasi segala macam. Akhirnya tujuannya ya udahlah kuliah aja lah, tujuanku berubah, udah kuliah aja lah, yang penting ya pokoknya kuliah, nggak mesti nggak ada tujuan bagaimana harus ada target, maksudnya ada target aku kuliahnya dari sini karena aku enjoy, aku coba mungkin enjoy aja lah ya, enjoy sudah adaptasi lah. Dan kayak gitu. Akhirnya ini sedikit curhat secara pribadi ya. Di pertengahan masa kuliahku ada sebuah problem masalah. Orang tua aku yaitu ayahku sendiri meninggal dunia. Posisi kuliahku, aku nggak ngomong lagi berantakan. Tapi mungkin karena aku sudah, mesti kondisi itu ya udahlah kuliah aja. Masih kayak gitulah. Ketika pas ada masalah itu, kondisi kuliahku lagi mungkin pandangan orang lain ya, mungkin lagi buruk karena ya permasalahan itulah akhirnya karena ada masalah orang tua menikah segala macam, mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kayak gini orangnya alim. Nah aku ingat pengajiannya Cak Nun ketika itu. Cak Nun bilang gini, ya karena dia dekat sama pemuda-pemudi ya, Cak Nun bilang gini, kamu kuliah itu dalam bahasa Jawa, awakmu kuliah itu wis tujuannya siji, nyenengno wong tuamu. Ilmu itu bisa kamu dapat di mana aja. Jangan niat cari ilmu dalam kuliah, di kuliahmu. Kamu niat kuliah cepat lulus, kamu bagian orang tuamu, karena uang kuliah itu kan dari orang tua. Masalah ilmu kamu bisa cari mana saja. Masalah pekerjaan nanti itu tapi dari Tuhan, tergantung usahamu sendiri. Tujuanku akhirnya ke situ. Ya kan, aku kan coba lagi ngejar ini gimana caranya dan cepat lulus ya, meskipun gak sesuai target yang penting cepet lah, itu sih. Karena banyak rintang kehidupan yang sudah dilakuin. jadi drama gini ya. Yoi. Melo ya. Mungkin buat apa ya teman-teman yang baru masuk nih, yang terus
yang sudah jalan tapi mulai goyang ya. Apa namanya, teguhkan tujuannya apa. Ya mungkin tujuannya beda-beda aja orang Jo. Ada yang tujuannya untuk ya ada membagian orang tua aja, ada yang benar-benar mencari ilmu. Ya mungkin ya mantap. Karena tujuan tuh menurutku secara pribadi sih kita nggak perlu maksain tujuan orang lain. Betul. Tergantung ya mantepin tujuan kalian aja, mantepin tujuan kalian aja. Bila perlu tujuan kalian banyak, jangan satu aja. Iya. Tujuan awal. Ya, yang penting teguhkanlah tujuan kalian apa, penting itu lah. Sebenarnya tujuan kuliah itu banyak sih. Kita nggak bisa harus mengkutipkan kamu harus kayak gini kuliah, tujuan kamu ini, kita nggak bisa. Karena beda-beda lah orang. Ini secara itu cuma kita pesan apapun tujuannya, ya teguhkan tujuannya itu. Jangan jangan bikin yang kamu udah tujuan ini sudah kamu pegang nggak kamu laksanain ataupun malah kamu tinggalin, ya jangan. Kalau bisa ya kamu pegang tujuan ini, ya menurut sih cari tujuan yang lain juga supaya nggak stagnan hidupmu bro. Dan ono kelakuane masuk kuliah pulang. Tapi ya bukannya kuliah pulang itu buruk, tergantung Anda masing-masing. Dilihat aja. Benar. Itu sih tujuannya, terserah kalian. Yang penting kalian nyaman, enjoy dan bisa bertanggung jawab atas tujuan kalian. Betul. Dan betul sekali itu. Mungkin kita bisa lanjut nih Bang, langsung ke terakhir dan yang pamungkas. Pamungkas ya. Pamungkas dan bikin ini soalnya poin terakhir ini jadi perdebatan loh, jadi polemik loh antar mahasiswa. Ini ya poin yang terakhir ya. Pilih mana, lulus tepat waktu atau lulus pada waktu yang tepat. Nah, lo. Tepat waktu yang tepat. Nah, itu. Gimana tepat? Lulus pada waktu yang tepat atau lulus di waktu yang tepat? Gimana sih? Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya atau lulus di waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Sebenarnya sama aja sih Bang. Kalau misalkan dari kata ini, kalau menurut gue tepat pada waktunya. Berarti apa? Objeknya waktu kan? Iya. Maksudnya gini loh, ini dibedakan lah. Maksudnya kalau tepat waktu tuh standarnya kan 4 tahun lah bro, paling cepat 3,5. Oh gitu. Secara awam. Gitu ya? Secara awam, kita biasanya secara awam. Kalau tepat waktu kan 4 tahun walaupun paling cepat 3,5. Kalau lebih dari 4 tahun itu dianggap udah telat. Lebih dari 4 tahun secara awam. Gimana tuh pendapatmu? Kalau gue sih Bang, itu tuh bisa dijawab ketika kita udah melaksanakannya, ya kan? Dulu awal emang pernah ditanyain gitu kan buat bercandaan sama temen. Kadang juga serius. Ditanyain sama bocah-bocah kan. Ntar mau lulus tepat waktu atau waktu yang tepat? Pasti semua bilang kan tepat waktu, ya kan? Tapi untuk gue saat ini nggak bisa tepat waktu. Itu waktu yang tepat karena ada beberapa hal yang masih ya ini karena keadaan sih yang mau mengharuskan gue untuk lulus di waktu yang tepat. Sebenarnya tepat waktu bisa banget, cuman ada sesuatu lah yang mengharuskan, keadaan yang mengharuskan sendiri untuk lulus di waktu yang tepat. Karena nggak bisa tepat waktu, ya kan? Iya. Jadi sih sebenarnya kalau soalnya gini sih banyak stigma yang lulusnya nggak 4 tahun ya molor ya, berarti nggak pernah kuliah, berarti nilai biasanya kan gitu kan, pacaran mulu ya, pacaran ngopi ngegelek mulu, ngibeng mulu. Jangan lah, jangan. Anjing. Nah gitu. Sebenarnya enggak semua orang kayak gitu.
ada juga yang molor karena emang kondisinya, misal nih ada tuh apa namanya, senior gue bang angkatan 15, dia tuh molor sampai tahun kemarin sih. Tapi nah itu karena apa? Karena dia riset robot itu. Oh, jadi maksudnya keadaan itu memang karena dia lagi Riset. mencoba menyelesaikan ya, mesti dalam konteks positif gitu ya. Dia berjuang karena proyek ini waktu yang lama, jadinya ya harus emang proyeknya butuh waktu, ya, bukan butuh uang. Kalau kan kita bisa pinjam, bisa ini bisa diusahakan. Kalau waktu kita kan ya bisa kan. Iya. Benar-benar nunggu kan. Hanya risetnya soal keadaan alam, jadi harus menunggu memang kayak gitu. Jadi nggak pakai dukun sih, pakai dukun, pakai pawang gitu kan. Itu coba oh udah lulus ya, coba lulus, coba kita kasih saran pakai pawang. Janganlah bos. Terus dia ngapain riset ya kak, pakai robot, ilmu pengetahuan. Loh, ilmu pengetahuan itu terjawab dari ilmu-ilmu yang nggak terjawab sebelumnya itu. Aji. Terus ya itu, jadi kita harus melestarikan leluhur lah. Leluhur ya. Leluhur. Bisa. Ngaco lanjut. Keren. Ya itu sih bang, kayak kalau gue sih gitu. Kalau gue ini udah nggak bisa tepat waktu, berarti ya. Berarti kamu memilih untuk lulus di waktu yang tepat. Karena maksudnya di masa ini kan udah berapa tahun kita, dan kita nggak bisa lulus di semester terakhirnya, semester 8. Ada yang mengganjal nggak ketika ya habisnya 4 tahun, ya ini ada beban nggak? Sebenarnya mengganjal sih ada sih, kayak anjing harus 4 tahun lebih dong, berarti nambah biaya dong. Kayak satu kan pasti kan awal biaya. 2, waduh tua di kampus ya, jadi bahan sorotan lah, bully-bulian lah ya. Kan makin tua makin malas bang, tau sendiri kan. Iya sih, makin malas pikir juga. Dan paling ngomong main cewek koperasi ke sekre ya kan. Namanya gitu. Ngopi dulu lah ya kan. Lalu ketemu bocah-bocah kan, ngapain di kampus, ngapain bimbingan, dosennya nggak ada gitu. Terus gimana pendapat orang tuamu ketika kamu harus menyampaikan kamu nggak bisa lulus tahun ini, dan ya harapan orang tua kan orang awam bro, pasti kan harapannya kan 4 tahun. Maksudnya pendapat mereka gimana? Apa mereka kaget, apa harus nyalain kamu, apa wah kamu bukan anak saya lagi, kamu sudah saya buang karena kamu mengeluarkan enggak lah, jahat aja. Enggak ya, waktu itu emang kendalanya ini karena gue naik lagi ke jadi gubernur nih, ya kan. Karena mau melanjutkan dan juga mengembangkan soft skill gue sendiri, ya kan, tujuannya itu. Nah dari situ tuh pertamanya izin kan ke orang tua. Loh ini kan tahun terakhir kamu kuliah mas. Ya bun, tapi gimana lagi, kayak gini ini gue ceritakan panjang kali lebar kali tinggi, pokoknya luas deh ceritanya. Alhasil ibu gue tuh bilang, terus deh selanjutnya gimana? Ya mau nggak mau dong. Yaudah ntar untuk biaya setelah 4 tahun ini semester terakhir, gimana caranya ntar sendiri pun yang biaya sendiri, kayak cari uang lah, bisa lah ambil kerja, soalnya kan udah kosong, paling cuma bimbingan doang kan. Iya gitu. Atau enggak cuti dulu cari duit baru balik, kayak gitu kan bisa. Iya. Banyak cara lah. Ya cuma orang tua sih cuma nitip, ya udah kalau memang itu pilihan kamu tanggung jawab, selesaiin ya. Jangan mandek, jangan kabur, kamu cowok kayak gitu. Jadi gitu. Antara lulus tepat waktu ataupun lulus di waktu yang tepat nih bukan mana yang benar mana yang nggak benar kan, maksudnya kan jadi jadi ya pilihan lah, bisa jadi pilihan juga karena gini loh.
ada mungkin ketika kita lulus tepat waktu, kita nggak siap gitu. Kita maksain, betul. karena kita maksain. Betul. Dalam tanda kutip ya prematur mungkin. Ya ini nggak semua, mungkin beberapa orang mungkin ya. Jadinya prematur atau gimana dia lulus tepat ya gimana ya, nggak bisa ngomong benar, nggak bisa ngomong salah ya. Karena soalnya yang aku takutin karena aku nggak bisa tepat waktu nih. Pilihannya adalah lulus di waktu yang tepat. Cuman aku nggak mau mendoktrin diri itu harus lulus di waktu yang tepat karena kita nggak punya target jadinya. Iya. Gitu loh. Jadi kita nggak punya target, soalnya ada pengalaman dari ya ada kak dekat lah, kita nggak bisa nyebutin gitu. Dia selalu ngomong lulus di waktu yang tepat lah. Sampai sekarang dia belum lulus, artinya yang nggak ada target juga. Cuman balik lagi kalau kita terlalu cepat, maksudnya kita maksain 4 tahun, sedang kita nggak, sebenarnya kita belum mampu untuk lulus 4 tahun. Kita bakal, maksudnya nanti ketika lulus, karena kita belum siap, nanti kita kaget ataupun kita masih belum itulah, belum jadi, jadi kita belum matang, belum siap di lapangan lah ya. Iya, tergantung pribadi masing-masing sih. Ini jadi pilihan. Cuman kalau pengen lulus tepat waktu ya kamu harus buktiin, kamu harus lulus tepat waktu tuh sesuai ya tanggung jawab lah. Kamu harus tepat waktu ya harusnya sesuai, secara 4 tahun tuh harus sesuai. Tapi untuk yang bisa di kubu yang lulus pada waktu yang tepat, menurutku sih jangan terlalu seperti itu. Mungkin molor ini kan jadi pelajaran lah. Kita bisa ada untungnya, kita bisa daripada yang lulus tepat waktu mungkin ya. Ini kita ambil positifnya aja lah, jangan negatif. Mungkin kita lebih lama di kampus, kita lebih memahami, kita lebih memahami, kita lebih banyak ilmu jadinya. Itu positifnya. Ya jangan terlalu mendogma. Lulus pada waktu yang tepat lah, sama-sama tepat waktu kok menurut sih. Gak ada lulus pada waktu yang tepat, sama-sama tepat waktu, cuma waktunya beda-beda aja. Karena orang beda-beda. Iya. Momennya ya kan. Momennya juga beda-beda lah, nggak mungkin sekitar itu sama, karena ya ini lagi balik di poin pertama ya, perbedaan SMA dan kuliah ya ini. Ada yang jamin juga, tergantung kamu juga, tergantung kalian juga. Sebenarnya sama-sama tepat waktunya, cuma momennya aja yang beda. Ya lulus pada waktu yang tepat sih benar juga, cuman jangan jadikan doktrin diri kayak gitu, nanti jadinya kita nggak punya target. Terlalu membatasi ya. Bukan, nggak ada batasnya jadinya. Lulus pada waktu yang tepat, sebenarnya kita nggak tahu waktu yang tepat itu kapan. Enggak. Maksudnya kalau misalkan nih harus lulus di waktu yang tepat atau tepat pada waktunya, itu kayak terlalu membatasi. Kalau gue sih, kalau kata gue, ya udah get it flow aja, pokoknya lu tanggung jawab gitu kan. Ya yang penting tanggung jawab sih. Ya pendapat kan ya, pendapat juga bisa berbeda mungkin pendapat kalian, cuman pesan sih buat harusnya mahasiswa baru dan mungkin yang mahasiswa yang sudah kuliah, ya pesan juga buat diri kita sendiri lah. Kita harus memberi pesan buat diri kita sendiri. Yang penting itu tanggung jawab sih. Maksudnya ketika kalian lulus di perkuliahan itu apa yang kalian punya gitu ketika kerja. Yang penting pola pikirnya dan mampu adaptif. Bakalan berbeda jauh, berbeda lah nanti ketika kita kerja. Ya apa kita bisa adaptasi, apa kita bisa, ya pola pikir lah sih. Yang penting open minded lah apapun. Atau juga sekarang banyak kok yang nggak sesuai sama jurusannya ketika kerja. Betul. Ketika udah lulus ya. Iya, yang ya tergantung orangnya sih bro. Ini pendapat yang makanya polemik ini masih jadi pergujikan karena ini sebuah opini aja, cuma opini aja. Bisa kita yang benar yang mana, yang nggak benar yang mana, sama-sama benar iya, ada salah juga iya. Ya diambil positifnya aja sih. Kalau negatif kita buang aja sih. Yang penting itu get it flow ya. Yang penting tadi tanggung jawab dan ya itulah tanggung jawab. Sebagai manusia apapun yang kita lakukan kita harus tanggung jawab diri sendiri. Sebelum kita tanggung jawab orang lain kita harus tanggung jawab kepada diri sendiri ya. Betul. Ya mungkin itu aja sih bro yang bisa kita bahas ya.
Mungkin kalau ada Sini sih Bang, ada apa lagi. satu kalimat nih yang gue ini sih dari Bang Ricky Elson sih kayak ketanggap Notulen sih. ya, notulen ya ini. Ada notulennya Kayak, ya. kayak kalimat motivasi dari Iya. Bang Ricky Elson. Oke, boleh. Yang aja itu Apaan tuh? masyarakat, negara, negeri, ya kan, pemerintah, apalagi ya kan, Iya. kebanyakan seperti itu kan. Ini untuk buat sedikit apa ya, spoiler lah untuk teman-teman yang akan menjadi seorang mahasiswa ya enggak. Ya, iya. Biasanya kebanyakan seperti itu ketika menjadi mahasiswa. Cuman ada kalimat Bang Rick Elson itu gini, membangun diri, membangun negeri. Yeah. Jadi kita harus seenggaknya kita bangun diri kita upgrade lah semua tentang soal diri kita waktu perkuliahan. Nah, setelah lulus baru kita untuk membangun negeri. Ketika memang kita akan terjun untuk negeri kita, negara kita, untuk masyarakat kita kayak gitu. Itu sih. Daripada kita menjadi seorang mahasiswa yang hanya cuma tanda kutip kuar-kuar gitu ya. Tanda kutip kuar-kuar tanpa ada apa ya? Aksinya kayak gitu. Iya. Jadi cuma bacot doang lah kasarnya gitu. Iya. Jadi benar, kayak gitu sih. Iya mungkin ini talk less do more. Talk less do more lah. Hayu, yang penting hayu, kita mau udah luncur. Iya, udah tua. Ya, ya mungkin ini pembahasannya banyak banget, banyak poin yang bisa diambil dari kamu khususnya yang terkhusus. Kita harus kenalkan dirimu, ini adalah Tejoy. Tejoy ini gubernur ya Jo ya, biar orang tahu. Alhamdulillah dipercaya. Karena dia gubernur ya udah kita ajak ngobrol lah. Banyak pesan yang bisa diambil. Saya pun juga memberikan pesan buat kalian. Semoga bermanfaat lah dari pembicara kita, semoga bermanfaat. Ambil buruknya. Ambil buruknya lagi. Ambil baiknya. Ambil baiknya aja. Biarin yang buruknya biarin. Yang penting kita hidup jangan ngerugin orang lain lah. Siap, betul. Mungkin ini terlalu panjang dan terlalu banyak banget menyentuh. Terlalu banyak banget. Mungkin jadi landasan kalian lah untuk yang kuliah, yang baru mulai kuliah, yang lagi kuliah, yang lagi bersedia kuliah, mungkin bisa jadi hiburan di pandemi corona ini. Semoga selesai lah coronanya, dan bisa beraktivitas secara normal lagi lah. Ya. Itu aja. UTM Podcast, pembahasan perkuliahan yang sangat seru ini. Hampir sejam kita ya ngobrol, lebih banget. Hampir sejam lebih kita ngobrol karena ini informasi yang perlu dibahas. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa membahas hal yang lain ya Jo ya. Oke. Banyak sekali yang perlu kita bahas karena banyak. Karena kita coba memberikan informasi, karena podcast ini kan kadang kita ngobrol hal yang penting yang harusnya kita sampaikan ke orang lain, kita lupa. Makanya kita rekam di sini, kita sampaikan, kita share lah ke kalian. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya lah. Kita cari pembahasan itu, mungkin kalian bisa ngasih pendapat kita harus bahas apa. Bisa lah, ini mungkin permulaan lah. Bisa ada kritik saran lah untuk podcast ini. Betul. Mungkin itu aja. Kita tutup podcast ini. Semoga kalian nggak tahu kalimat penutupnya kita ya. Apa ya? Udah lah Bang, tutup aja. Gitu. Sekian. Oke. Goodbye.